Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah memegang keturunan terakhir Bani Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah merubah Selat Durmus menjadi Bandar Abbas, merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran. Yang ini penduduknya berjumlah 352.000 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama anni sultanullah fil ard, yang artinya sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya, sehingga dirinya bebas melakukan apa di daerah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus Suriah ke Baghdad Irak dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari kanal barat saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Yufrat, sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia Turki dan Teluk Persia melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu tidak cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial. Media Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Yufrat. Pembangunan dimulai pada 30 bulan Juli 762 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Daerah Harun Ar-Rasyid Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Karyanya yang paling dikenal adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas serta Menuju Yusuf, penulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini, selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak berkontribusi asli yang besar di berbagai bidang meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, biologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Khalifah yang kelima yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Saroman Ro'a, yang artinya menggembirakan orang yang melihatnya atau dikenal dengan nama samaran. Alasan dipindahkannya ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samara berada 125 km utara. Bagian di kota ini mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang Sungai Tigris, daerah seluas 150 km persegi. Di
Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya barat besar, taman rindang, dan juga masjid raya. Masjid raya ini adalah Masjid Agung Samaro yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini seperti kue tar, yang dibangun pada 808 sampai 852 oleh putra Al-Mu'tasim yaitu Al-Mutawakil. Menara melingkar ini menjelang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling bagian luar sampai ke pavilion di puncak. Bentuk menara yang sangat unik ini tampaknya terlihami dari liburan menara kuil kuno Mesopotamia. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang dari Sania sampai sepanjang Afrika Utara tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perkebunan, yang ketiga pertambangan, yang keempat industri gelas, kaca, dan tekstil, dan yang kelima dengan penarikan jizyah yang terbagi menjadi 3 golongan masyarakat dari sisi moneter, kegunaan meniru orang-orang Bizantium dan meniru dirham orang-orang Sania. Penggunaan dirham dan dinar ini memiliki 2 manfaat, yaitu pengenalan dinar pada daerah yang hanya mengenal uang dirham, yang kedua sebagai sarana mengurangi penyimpanan emas. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Lalu hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita pendek Abbasiyah, yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran. 3. Membina rasa persatuan, kesatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain-lain.